coaching kita ini adalah berbentuk mitra. Jadi saya dan Bu Aswati ini setara, jadi bukan antara fasilitator ataupun menggurui ya. Jadi kita hanya sharing saja gitu. Kemudian untuk pasca observasi ini nanti kita juga akan dibersamai oleh Ibu pengajar terapi, Ibu Rodia, yang alhamdulillah bisa membersamai kita pada kegiatan pasca observasi ini. Baik, untuk yang pertama ini setelah kemarin Bu Aswati melaksanakan observasi kelas, kemudian saya mengamati, bagaimana perasaan? Alhamdulillah sangat menyenangkan sekali ya, ketika kegiatan pembelajaran sangat berlangsung seperti yang Bunda lihat ya. Pembelajaran dari video-video yang saya tampilkan kepada anak didik itu sangat, menurut saya itu kalau misalnya pribadi ya Bu, lebih menyenangkan, ke anaknya juga lebih aktif, bisa bisa mengungkapkan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang saya jelaskan terhadap mereka. Luar biasa. Luar biasa. Udah lega, alhamdulillah. Udah plong. Lega dan menyenangkan. Menyenangkan. Jadi ke anaknya juga berpartisipasi aktif gitu. Iya, berarti melihat anak-anak ketika pembelajaran aktif ya Bu ya. Ya, semangatnya luar biasa. Luar biasa. Walaupun hanya kelas 1 gitu. Iya, Kan kebanyakan kelas 1 itu kan suka dijelaskan 5 menit suka bosan apa gimana, tapi ini luar biasa semangatnya. Kemudian dari kegiatan observasi yang kemarin sudah dilakukan sama Bu Aswati, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya itu apa aja kira-kira? Kalau hal yang baik dan yang perlu diperbaiki yaitu dari kegiatan pembelajarannya kan ada beberapa anak yang aktif, ada anak yang suka hiperaktif gitu, ada yang sedikit ya tidak aktif gitu. Nah itu yang harus diperbaiki lagi gitu ke depannya, karena kan dari kegiatan pembelajaran anak yang aktif itu dia semangat gitu. Kemudian anak separuhnya dari anak itu kan dalam kondisi yang kelasnya itu kan masih ada yang hiper, ada yang naik meja segala itu sih yang perlu diperbaikinya gitu, supaya si anak yang suka naik meja itu bagaimana gitu, supaya anak tuh mau mengikuti kegiatan saya gitu, biar dia bisa menarik gitu dari pembelajaran yang saya berikan gitu. Jadi hal yang perlu diperbaikinya bagaimana Bu Aswati bisa menangani anak yang hiperaktif. Iya. Tapi untuk hal yang baiknya yang kemarin ketika observasi kan hal yang baik yang sudah Bu Aswati lakukan ketika observasi itu. Hal yang baiknya mengajak mereka bermain di kegiatan pembelajaran itu. Jadi si anak itu diajak bermain di kegiatan pembelajaran dengan cara mencocokkan warna dari bendera yang merah dimasukkan ke keranjang yang merah begitu. Jadi si anak bisa membedakan apa yang warna yang dia pegang, kemudian dimasukkan ke warna yang sesuai yang dia pegang gitu. Kemudian si anak juga bisa memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu. Iya. Pada saat ditanya pun mereka semangat gitu, bisa membedakan gitu. Ciri dari laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, mereka bisa menjawab. Biasa sekali ya. Jadi hal baik dan perlu diperbaikinya Bu Aswati sudah sampaikan. Selanjutnya untuk hambatan ketika kegiatan observasi dilakukan, ada hambatan tidak yang Bu Aswati rasakan? Ada. Apa itu hambatannya? Hambatannya ya dari kondisi kelasnya ya, pada saat anak dikelompokkan gitu ya. Ada beberapa anak yang masih belum paham di permainan dalam pengelompokan. Kalau misalnya bukan 5, tapi ada yang berebutnya hanya 3 gitu. Masih ada yang masih si anaknya masih agak bengong gitu. Cuman sebagian aja sih, sekitar 1 atau 2 gitu. Jadi hambatannya anak-anak itu ada yang beberapa yang belum memahami cara Iya, belum memahami bermainnya. cara bermainnya aja gitu. Kemudian terkait dari hambatan yang tadi disampaikan sama Bu Aswati, apakah Bu Aswati sudah merasa puas dengan kegiatan yang sudah dilakukan? Kalau puas sih saya masih belum puas
puas ya Bu ya, masih merasa walaupun udah maksimal kegiatan yang saya lakukan, puas ya, namanya juga manusia ya, pasti belum ada puas-puasnya gitu. Cuman apa yang saya lakukan bisa ke si anaknya bisa memahami gitu, bisa diterapkan dengan baik gitu ke si anaknya. Bahkan si anaknya juga pada saat tanya jawab ya dia menjawab. Jadi sebenarnya puas tidak puas itu kita tidak boleh puas ya. Iya. Ketika kita merasa kalau kita sudah puas nanti kita tidak akan belajar lagi. Iya begitu. Selanjutnya terkait pembelajaran yang dilakukan, budaya positif atau hal positif apa yang Ibu terapkan ke anak-anak ketika proses pembelajaran? Nah, budaya positifnya pertama si anak bisa melakukan apa ya, disiplin gitu, bisa bertanggung jawab, tertib ketika gurunya menerapkan ayo duduk dengan rapi ya si anak mengikuti, walaupun hanya beberapa anak yang hiperaktif gitu yang hanya ngobrol apa-apa gitu. Selanjutnya untuk kedepannya nih apa yang akan Bu Asnati lakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya? Kedepannya supaya kegiatan pembelajaran lebih menarik lagi ya, mungkin saya akan merubah pembelajarannya lebih ekstra lagi gitu ya, supaya si anak ini semakin semangat, semakin menarik gitu untuk belajar gitu. Mungkin hanya itu saja sih. Terus tadi kan ada hal yang perlu diperbaiki, kemudian ada hambatan juga ya. Rencana tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki itu semua, kira-kira apa yang akan dilakukan? Rencana saya untuk lanjut ke depannya, pertama yaitu mengubah pembelajarannya supaya pembelajaran ini lebih kreatif lagi, lebih ekstra lagi ya, walaupun kemarin ya sudah merasa puas tapi walaupun masih belum puas begitu ya, saya akan mengubah kegiatan pembelajarannya yang berpusat kepada anak ini aja. Luar biasa sekali ya. Dari Bu Asnati saya belajar bahwa pembelajaran tidak boleh sebatas hanya menyampaikan materi, akan tetapi kita juga harus menerapkan budaya positif, kemudian melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Asnati juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Kemudian mungkin ini juga sebagai penutup, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jadi lebih baik lagi. Yang saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asnati. Sama-sama Bu Dede.
teman-teman ya. Lompat tali. Kalau lompat tali itu dilakukannya berapa orang? 2 orang. Tiga orang ya. Iya. Bisa banyak orang? Berapa? 4. Oh iya. Berarti lompat tali itu bukan hanya dilakukan 2 orang ya, tetapi dilakukan beberapa orang.
Alhamdulillah baik. Baik Bu Aswati, ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan coaching supervisi akademik dengan tonasi gawat. Nah, sebelum melaksanakan observasi kelas, terlebih dahulu saya harus mendampingi Bu Aswati dalam pra observasi untuk menanyakan tentang tujuan dan lain halnya. Nah, kemudian dalam proses coaching ini kita posisi kita adalah sebagai mitra, jadi bukan sebagai fasilitator ataupun sebagai yang menggurui ya gitu. Jadi kita setara istilahnya seperti itu. Jadi dalam percakapan observasi kelas ini saya harapkan nanti Bu Aswati bisa mengungkapkan dari tujuan pembelajaran yang akan dilakukan saat observasi kelas, kemudian hal-hal terkait pelaksanaan observasi yang akan dilakukan. Ya, Bu Aswati ya. Yes. Baik, pertama Bu Aswati, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan ketika nanti observasi kelas, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas yaitu siswa memahami jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, ciri kelamin dan perempuan ya, serta mengetahui persamaan dan aturan bermain di dalam kelas gitu. Tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya supaya siswa ini memahami jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian mengetahui ciri dan mengenal perbedaan perempuan dan laki-laki, serta mengetahui aturan bermain bersama teman ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai dengan tujuan pembelajaran tersebut itu apa? Area pengembangan yang ingin tercapai, pertama saya menerapkan RPP yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada anak, itu tujuannya itu ya, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengembangkan antara mengenal ciri jenis kelamin dan perempuan begitu, serta mengenal aturan bermain bersama di dalam kelas seperti itu. Jadi strateginya mengintegrasikan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, begitu. Supaya pembelajarannya bisa berpusat pada peserta didik, kemudian sesuai dengan minat dan bakat peserta didik ya Bu ya. Selanjutnya untuk selain berdiferensiasi ada model kegiatan lain lagi nggak? Ada model KSE. Itu supaya dapat memahami materi lebih yang bermakna lagi gitu ke si anaknya. Jadi sosial emosionalnya juga dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Luar biasa sekali ya. Terakhir, untuk strategi yang dipersiapkan agar area pengembangan yang tadi ingin dicapai itu bisa tercapai. Iya. Strateginya yang pertama saya lakukan yaitu saya menggunakan media PPT, kemudian menggunakan gambar dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan begitu, menggunakan video pembelajaran, serta menggunakan model bendera dan keranjangnya gitu, dan problem based learning itu yang diinikan. Jadi Bu Aswati menggunakan strategi PBL ya, project based learning, kemudian dikuatkan dengan LKPD juga. Ya, LKPD ada. Ya, LKPD. Tempat kerja peserta didiknya juga ada. Menggunakan alat peraga tadi bendera ya. Bendera. Kemudian ada keranjang juga. Ada keranjang. Ada PPT, ada video juga ya, dan gambar-gambar. Luar biasa sekali ya strategi yang digunakan. Lengkap dengan soal evaluasinya juga diterapkan di situ. Iya. Jadi strateginya sudah lengkap, kemudian diferensiasi konten, proses dan produknya juga alhamdulillah sudah sangat luar biasa ya. Baik Bu Aswati, mungkin pra observasi kita sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ketika kegiatan observasi di kelas dilakukan sama Bu Aswati dan diamati oleh saya, bisa berjalan dengan baik. Kemudian area yang ingin dikembangkan dan dicapai oleh Bu Aswati ketika kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dan bisa tercapai dengan maksimal. Baik, mungkin itu saja Bu Aswati. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.